Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat LK Entertainment, selamat datang kembali di channel kesayangan Anda ini. Semoga Anda yang menonton selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhirat, dimudahkan seluruh urusan kita, baik yang berkaitan dengan urusan dunia, pekerjaan, usaha, bisnis, dan semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Solusi langit akan selalu ada bagi kita yang melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena para sahabat, harus kita akui sebagian besar hidup kita ini tidak sesuai rencana, sehingga menjalani hidup dengan panduan rencana justru akan membuat kita kadang kecewa. Kenapa? Kita merencanakan sesuatu, plan A, B, C nya kita perhitungkan, namun di ujung kadang yang berjalan adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang harus kita hadapi. Sehingga tidak boleh tidak bahwa dalam hidup ini keberserah dirian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mutlak diperlukan, sehingga kita tidak bersandar kepada akal dan pikiran, tapi bersandar kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan berbagi sebuah rahasia yang luar biasa dari surah di dalam Al-Quran yang kita sebut surat Alam Nashrah atau surat Al-Insyirah. Insya Allah semua sahabat hafal tentang surah ini, namun kadang kita tidak mengetahui betapa agung dan besar fadilah daripada surat ini. Diriwayatkan bahwa surat Al-Insyirah paling tidak memiliki beberapa keutamaan, antara lain memudahkan segala urusan, menghilangkan segala bentuk kedukaan, memudahkan rezeki, menjauhkan diri dari berbagai kebingungan pikiran, menenangkan hati, menghilangkan sifat malas, menambah semangat beribadah, dan terpenting mendapatkan pekerjaan dan kemudahan di dalam usaha. Surat Al-Insyirah merupakan surah ke-94 di dalam Al-Quran yang berada di juz 30. Surat ini berisi petunjuk akan datangnya kemudahan dalam setiap kesulitan. Beberapa cara mengamalkan surat Al-Insyirah untuk membuka rezeki, diantaranya sebagaimana diijazahkan oleh guru kami, ini dari Abu Yasaid Alwi Al-Maliki. Beliau mengatakan, pertama, membaca surat Al-Insyirah setelah sholat fardu sebanyak 1 kali. Itu yang paling ringan. Jadi membaca surat Al-Insyirah setelah sholat fardu sebanyak 1 kali. Atau yang kedua, membaca surat Al-Insyirah sebanyak 9 kali setelah sholat wajib 5 waktu. Itu cara kedua. Cara ketiga adalah membaca surat Al-Insyirah sebanyak 40 kali setelah sholat fardu selama 7 hari berturut-turut. Yang berikutnya, kaifiyah atau cara berikutnya adalah membaca surat Al-Insyirah sebanyak 700 sampai 1000 kali dalam sehari. Ini khusus ketika kita punya hajat-hajat besar. Yang terakhir, membaca surat Al-Insyirah sebanyak hitungan hurufnya, yakni 102 huruf. Artinya apa? Membaca surat Al-Insyirah sebanyak 102 kali. Surat Al-Insyirah ini luar biasa, sahabat-sahabat. Ibnu Katsir misalkan di dalam tafsir beliau menukil dari sahabat Anas bin Malik bahwa beliau pernah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk di sebuah tempat dan di hadapan beliau terdapat sebuah batu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kesulitan datang lalu masuk ke dalam batu ini, niscaya kemudahan akan datang dan masuk ke dalamnya lalu mengusir kesulitan itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, kemudian fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ini terdapat di dalam surat Alam Nashr ayat ke-5 dan ke-6. Di kalangan pesantren, surat Al-Insyirah lazim didawamkan setiap selesai sholat fardu biasanya, terutama setelah sholat maghrib dan sholat subuh, sebab ada banyak keutamaan membaca surah tersebut. Di antaranya dilapangkan rezeki dan dihindarkan dari berbagai
bentuk kesulitan. Kalau pemirsa kebetulan santri, bisa dicek di kitab Ya'natul Talibin juz 1 halaman 246, disebutkan bahwa orang yang istiqomah membaca surat Al-Insyirah atau Alam Nasrah dan surat Al-Fil di dalam 2 rakaat salat sunnah fajar, yakni qobliyah subuh, maka dihilangkan penyakit, berbagai macam penyakit. Dan menurut riwayat ulama lain tidak melihat keburukan hari itu. Jadi kalau kita baca Alam Nasrah, maka kita tidak akan mendapati keburukan di hari itu. Luar biasa sahabat, sehingga tidak ada alasan kita untuk meninggalkan surat Alam Nasrah. Di ujung video ini saya akan bagikan sebuah ijazah dari guru saya, dari Abu Yasaid Alawi Al-Maliki, bagaimana kita membaca surat Alam Nasrah ini. Pertama, kita bertawassul kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kepada para sahabat dan para ulama. Yang ketiga, kepada Syed Alawi Al-Maliki. Yang keempat, guru saya. Dan kepada orang yang menjazahkan. Kemudian baca sesuai yang Anda kehendaki. Boleh dibaca 1 kali saja, boleh dibaca 9 kali, boleh dibaca 40 kali selama 7 hari berturut-turut, boleh dibaca 700 hingga 1000 kali, atau membaca surat Alam Nasrah sebanyak hurufnya, yakni 102. Demikian sahabat-sahabat, silahkan dicoba dan berikan testimoni Anda di komentar. Tulis sholawat dan tulis kebutuhan Anda agar kita bisa aminkan bersama-sama. Dukung terus channel ini agar bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi sesama dengan cara tombol like dan subscribe. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga hari kita menyenangkan dan Allah berikan kita kemudahan juga rezeki yang tidak disangka-sangka. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.